anything Watchtower says is taken as a fact. No evidence needed, no study, no cross-examination, no questions asked. Throw the scientific method in the bin, kick it and burn it. We don't need that because we trust this organization. And I think that's really unhealthy. And as ex-Jehovah's Witnesses, or frankly, any high control group, I think we can do better. Let's talk about it. Jika Anda seorang saksi Yehova yang kebetulan menyaksikan channel ini, jangan melanjutkan menonton video ini. Karena apa yang akan Anda dengar, mungkin akan menyinggung perasaan Anda. Mengapa? Karena video yang akan Anda saksikan, adalah bukti, proses indoktrinasi benar-benar telah mempengaruhi Anda. Proses indoktrinasi yang intens, telah membuat seseorang yang berada di bawah indoktrinasi, tidak memiliki daya kemampuan untuk bernalar secara wajar dan objektif. Di video kali ini, membahas contoh akibat dari proses pengaruh indoktrinasi terhadap para saksi Yehova. Tetapi sebelum membahasnya, saya ingin sampaikan, bahwa banyak orang bicara tentang indoktrinasi, dan bahwa saksi-saksi Yehova itu diindoktrinasi. Tetapi orang yang bicara itu, tidak memahami secara utuh apa itu indoktrinasi, dan bagaimana saksi-saksi Yehova itu diindoktrinasi. Oleh karena itu, di video nomor 178, saya telah membahas detail tentang metode caranya pemimpin saksi Yehova mengindoktrinasi jutaan anggotanya. Jadi video kali ini merupakan kelanjutan dari video nomor 178 itu. Dan jika Anda tidak mengetahui apa itu indoktrinasi, silakan saksikan video itu, yang linknya ada di kolom deskripsi. Nah, mari kita mulai bahasan kita. Saksi-saksi Yehova yang telah beroleh indoktrinasi secara luar biasa intens, meskipun memiliki otak yang pintar, tetapi ia tidak mampu untuk berdaya nalar dengan baik dan objektif. Mengapa? Karena saksi Yehova itu sudah dikondisikan sedemikian rupa, sehingga ia dilarang berpendapat bebas dan bertanya. Serta, saksi Yehova juga ditanamkan fobia, atau rasa takut yang berlebihan di dalam hatinya, sehingga ia takut bertanya, dan berpendapat yang bertentangan, dengan apa yang diajarkan oleh pemimpin saksi Yehova. Untuk mengetahui fobia apa, yang ditanamkan ke dalam hati saksi-saksi Yehova, oleh pemimpinnya, silahkan saksikan video nomor 35 untuk penjelasannya. Oleh karena itu, jika Anda pernah berdiskusi dengan saksi-saksi Yehova, dan Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan dusta-dusta pemimpin mereka, maka Anda bisa melihat, ada sesuatu yang aneh dengan jawaban-jawaban, yang saksi Yehova berikan sebagai jawabannya. Kesan yang kita miliki, adalah saksi-saksi Yehova seolah-olah tidak punya otak, karena memang aneh jawabannya. Tetapi sekarang kita tahu, kenapa mereka memberikan jawaban yang aneh. Sebagai buktinya saksi Yehova tidak mampu berpikir secara wajar dan objektif. Mari sekarang, kita lihat video khotbah dari salah satu pemimpin tertinggi saksi-saksi Yehova yang bernama Gerrit Lusch. Di dalam khotbah yang disampaikan oleh Gerrit Lusch, yang berdurasi sekitar 23 menit, saksi-saksi Yehova tidak sadar bahwa sebenarnya, mereka sedang diberitahu oleh Gerrit Lusch, yaitu, bahwa para pemimpin saksi-saksi Yehova yang hidup di masa lalu, seperti Charles Russell, dan Joseph Rutherford, dan para pemimpin lainnya, mereka itu telah melawan peringatan dari Tuhan Yesus tentang hari kedatangannya yang kedua, di mana Tuhan Yesus sendiri mengatakan,
bahwa tidak seorang pun tahu akan kedatangannya, kecuali Bapa. Dan demikian juga Paulus, telah memperingati orang Kristen di 2 Tesalonika pasal 2, ayat 1, yaitu agar orang-orang Kristen tidak disesatkan dengan berita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, yang aneh, bin ajaibnya, tidak ada satupun saksi Yehova yang sadar, dan mampu menganalisa khotbah itu secara utuh, bahwa mereka telah, dan sedang mengikuti para pemimpin yang jelas-jelas telah melawan perkataan Yesus, dan mengikuti para penyesat, sesuai dengan peringatan Paulus. Dan untuk memahami maksud saya, kita akan mendengar khotbah itu secara utuh, dan saya akan mengomentarinya agar Anda dapat memahaminya. Mari kita dengar khotbah itu. Tapi bagaimana dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai hakim? Dan kapan Yesus akan datang? Kita tidak tahu. Tapi Yesus memberitahu kita apa saja tanda-tandanya sehingga kita bisa tahu bahwa akhir itu sudah dekat. Memang, Yesus mengatakan bahwa kita tidak akan bisa tahu kapan tanggal dan waktu persisnya Dia akan datang. Tapi Dia menubuatkan berbagai peristiwa yang akan menjadi tanda bahwa kedatangannya sebagai hakim sudah dekat. Sejak dulu, banyak orang berupaya memperkirakan kapan Yesus akan datang. Perkiraan yang dibuat orang-orang itu membuat banyak orang penasaran dan percaya. Tapi semua perkiraan itu pada akhirnya terbukti keliru. Bahkan di abad pertama, ada juga orang Kristen yang keliru tentang kapan Yesus akan datang. Misalnya orang-orang di Tesalonika. Paulus sampai harus mengingatkan mereka supaya mereka mempunyai cara berpikir yang benar. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2. Tapi saudara-saudara, tentang kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dan kapan kita akan dikumpulkan kepadanya, kami mohon agar kalian tidak cepat bingung atau gelisah. Kalau ada berita bahwa hari Yehuwa sudah datang, walaupun berita itu sepertinya dari Allah, atau kalian dengar dari seseorang, atau kalian baca di surat yang kelihatannya dari kami. Dan ayat 3 mengatakan, jangan disesatkan oleh siapapun. Ratusan tahun kemudian, masih ada banyak perkiraan yang keliru tentang kapan Yesus akan datang. Misalnya, seorang uskup asal Prancis, Martin of Tours, mengatakan bahwa akhir dunia akan terjadi sebelum tahun 400. Lalu, Hippolytus dan 2 orang lainnya memperkirakan bahwa Yesus akan datang pada tahun 500. Selain itu, Africanus, atau yang dikenal dengan Sextus Julius, dia juga memperkirakan itu akan terjadi pada tahun 800. Beberapa sumber mengatakan bahwa ada juga perkiraan, salah satunya dari Paus Sylvester, yang lalu penginjil gereja Advent, Wendell, memperkirakan tahun 1873. Tapi karena tahun itu Yesus tidak datang, dia menjelaskan perkiraannya dengan mengatakan bahwa sebetulnya Yesus datang, tapi dalam wujud yang tidak kelihatan.
Dan umat Allah juga pernah memperkirakan kedatangan Yesus pada 1874. Dan belakangan mereka bilang pada 1914. Mereka juga awalnya sempat berpikir bahwa Yesus akan datang dalam wujud yang kelihatan. Tapi belakangan mereka tahu sebenarnya dalam wujud yang tidak kelihatan. Mereka juga memperkirakan bahwa kawanan kecil akan mendapatkan upahnya pada pertengahan tahun 1918. Tahun 1916, sewaktu saudara Russell meninggal, saudara-saudari mulai menghadapi berbagai kesulitan yang sangat berat. Beberapa bahkan meninggalkan kebenaran. Tapi pada 1919, orang-orang yang setia kembali lagi ke organisasi. Sejak 1919 sampai sekarang 2019, tidak terasa sudah 100 tahun berlalu. Jadi setelah 100 tahun berlalu, apakah ada nubuat yang akan terjadi? Ya, saya hanya bertanya. Kita tidak tahu. Selama tahun 1925, juga terjadi beberapa tantangan yang sangat hebat. Pada tahun itu, saudara-saudari mengharapkan sesuatu yang besar akan terjadi. Buku kecil jutaan orang yang sekarang hidup tidak akan pernah mati mengatakan, kita dapat dengan yakin mengharapkan bahwa tahun 1925 akan menandai saatnya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan nabi-nabi yang setia zaman dahulu dibangkitkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Bukan hanya kebangkitan orang-orang yang setia yang diharapkan terjadi pada tahun 1925, tapi ada juga yang berharap bahwa orang-orang Kristen terurap akan diangkat ke surga pada tahun itu. Saudara Jakob Weber, yang melayani di Departemen Dinas di kantor cabang Swiss, sangat yakin bahwa semua yang terurap akan diangkat ke surga di akhir tahun 1925. Jadi dia berupaya mengurangi sebanyak mungkin bacaan kita sebelum akhir itu tiba. Dia mengirimkan banyak bacaan dalam jumlah besar kepada sidang-sidang, padahal tidak ada yang memesannya. Dan dia meminta agar saudara-saudari membagikan bacaan itu secara gratis kepada orang-orang sebelum akhir itu tiba pada tahun 1925. Saudara-saudara di Bethel berupaya menasehati dia, tapi dia tidak mau mendengarkan. Akhirnya, dia meninggalkan Bethel dan kebenaran. Di beberapa sidang, lebih dari setengah penyiar juga ikut meninggalkan kebenaran. Semua saudara-saudari di Swiss sangat sedih mendengar berita ini.
Nah, 50 tahun setelahnya, yaitu tahun 1975, muncul perkiraan lain lagi tentang kedatangan Yesus. Menara Pengawal 15 Maret 1980 memuat sebuah komentar, pada zaman modern, orang-orang tidak sabar menantikan saatnya penderitaan dan semua masalah akan berakhir di bumi. Jadi mereka mulai memperkirakan kapan itu akan terjadi. Di buku Hidup Selama-Lamanya dalam Kemerdekaan Putra-Putra Allah dikatakan bahwa kemungkinan pemerintahan 1000 tahun Kristus akan terjadi di tahun yang sama dengan milenium ke-7 dari sejarah manusia. Itulah alasannya kenapa beberapa orang mulai memperkirakan bahwa akhir itu akan terjadi pada tahun 1975. Nah, ada juga beberapa pernyataan tentang hal itu, tapi saudara-saudari tahu bahwa itu belum pasti. Nah, Menara Pengawal menjelaskan bahwa sayangnya ada pernyataan-pernyataan lain di bacaan kita yang memberi kesan bahwa Yesus akan datang kemungkinan besar pada tahun 1975. Dan Menara Pengawal itu kemudian melanjutkan, sayangnya orang-orang yang percaya dengan pernyataan-pernyataan itu, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada orang-orang yang tidak percaya. Dan itulah alasannya mengapa banyak orang benar-benar percaya bahwa kedatangan Yesus akan terjadi pada tahun 1975. Di Menara Pengawal 15 Juli 1976 dikatakan bahwa kita seharusnya tidak mengharapkan akhir itu akan datang pada waktu tertentu. Bahwa kita seharusnya tidak mengharapkan akhir itu akan datang pada waktu tertentu. Dan umat Allah juga pernah memperkirakan kedatangan Yesus pada 1874. Dan belakangan mereka bilang pada 1914. Mereka juga awalnya sempat berpikir bahwa Yesus akan datang dalam wujud yang kelihatan. Tapi belakangan mereka tahu sebenarnya dalam wujud yang tidak kelihatan. Mereka juga memperkirakan bahwa kawanan kecil akan mendapatkan upahnya pada pertengahan tahun 1918. Buku kecil jutaan orang yang sekarang hidup tidak akan pernah mati mengatakan kita dapat dengan yakin mengharapkan bahwa tahun 1925 akan menandai saatnya Abraham, Ishak, dan Yakub dan nabi-nabi yang setia zaman dahulu dibangkitkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Bukan hanya kebangkitan orang-orang yang setia yang diharapkan terjadi pada tahun 1925. Bukankah dengan menyebut kapan waktunya kiamat, membuktikan bahwa para pemimpin saksi-saksi Yehuwa mengharapkan akhir itu akan datang pada waktu tertentu?
Para pemimpin saksi-saksi Yehuwa adalah orang-orang munafik, yang penuh dengan tipu muslihat dan manipulatif. Mereka bisa berkhotbah, tetapi tidak mampu menjalankannya. Bahkan pernyataan-pernyataan yang mereka ucapkan, saling bertentangan sehingga tidak logis. Bagaimana menurut Tuhan Yesus dan Paulus sehubungan dengan orang-orang yang gemar memprediksi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, seperti yang dilakukan oleh para pemimpin saksi-saksi Yehuwa? Mari kita dengar lagi penjelasan dari Mr. Grit Loss berikut ini. Tapi bagaimana dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai hakim? Dan kapan Yesus akan datang? Kita tidak tahu, tapi Yesus memberitahu kita apa saja tanda-tandanya sehingga kita bisa tahu bahwa akhir itu sudah dekat. Memang, Yesus mengatakan bahwa kita tidak akan bisa tahu kapan tanggal dan waktu persisnya Dia akan datang. Tapi Dia menubuatkan berbagai peristiwa yang akan menjadi tanda bahwa kedatangannya sebagai hakim sudah dekat. Sejak dulu, banyak orang berupaya memperkirakan kapan Yesus akan datang. Perkiraan yang dibuat orang-orang itu membuat banyak orang penasaran dan percaya. Tapi semua perkiraan itu pada akhirnya terbukti keliru. Bahkan di abad pertama, ada juga orang Kristen yang keliru tentang kapan Yesus akan datang. Misalnya orang-orang di Tesalonika. Paulus sampai harus mengingatkan mereka supaya mereka mempunyai cara berpikir yang benar. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2. Tapi saudara-saudara, tentang kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dan kapan kita akan dikumpulkan kepadanya, kami mohon agar kalian tidak cepat bingung atau gelisah. Kalau ada berita bahwa hari Yehuwa sudah datang, walaupun berita itu sepertinya dari Allah, atau kalian dengar dari seseorang, atau kalian baca di surat yang kelihatannya dari kami. Dan ayat 3 mengatakan, jangan disesatkan oleh siapapun. Dan ayat 3 mengatakan, jangan disesatkan oleh siapapun. Tidak dapat dipungkiri, para pemimpin saksi-saksi Yehuwa terbukti melanggar perkataan Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus saja tidak tahu kapan kedatangannya yang kedua, tetapi pemimpin saksi-saksi Yehuwa malah terlalu lancang memproklamirkan kedatangan Kristus berulang kali, seolah-olah lebih tahu dari Kristus. Rasul Paulus pun sudah memperingatkan orang Kristen agar tidak disesatkan oleh orang-orang seperti pemimpin saksi Yehuwa. Dan jika Anda seorang Kristen yang menyaksikan video ini, tolong share channel ini kepada saudara seiman Kristen lainnya, khususnya sanak keluarga Anda, karena jika orang yang Anda kasihi sudah terpikat dan terjerat dengan ajaran kultus Armageddon ini, ia sulit keluar. Nah, tentunya sekarang Anda bertanya, apakah saksi Yehuwa yang menyaksikan video ini akan meninggalkan agama saksi Yehuwanya? Jawabannya, No, God! Tidak. Mengapa? Saksi-saksi Yehuwa telah beroleh indoktrinasi dan proses cuci otak sehingga mereka seolah-olah tidak punya otak, sehingga tidak mampu berpikir secara objektif dan mendalam. Lalu siapakah para pemimpin saksi-saksi Yehuwa ini? Pemimpin saksi Yehuwa mengaku bahwa mereka beroleh pelantikan oleh Yesus pada tahun 1919, dan tentunya semua hanya dusta belaka, karena mustahil Yesus telah memilih mereka, karena mereka telah berulang kali melanggar perkataan Kristus sendiri. Dan jika Anda menyaksikan video nomor 119, maka Anda akan tahu bahwa mereka adalah antikristus. Silahkan saksikan video nomor 119 itu. Dan janganlah kita sampai menjadi pengikut antikristus, dan sampai disesatkan oleh saksi-saksi Yehuwa. Dan bagi Anda seorang saksi Yehuwa, yang menyaksikan video ini, dan tetap berkeras hati, tidak mau segera bertobat, maka kebinasaan kekal akan menanti Anda.